Selamat sore Pak Tigor, apa kabar? Baik, selamat sore, Bu. Baik Pak Tigor, menarik sekali kalau kita bicara terkait dengan resiliensi nasional. Di mana kalau kita tahu Presiden ini memaknai dengan membangun MBG yang diharapkan proyek ini tidak hanya juga bisa membangun ketahanan gizi untuk anak-anak dan juga ibu hamil, tapi juga bisa memutar roda perekonomian. Kalau Anda memaknainya seperti apa? Oke, salam hormat dulu buat semua yang hadir. Saya mewakili Kepala Badan Gizi Nasional, Profesor Dadan, sebagai Deputi Sistem dan Tata Kelola. Jadi kalau MBG itu menurut saya kan sudah disebutkan sebagai PSN nomor 1 ya. PSN nomor 1 itu pasti karena ada unsur strategis dan juga coverage yang sangat besar secara nasional. Jadi unsur strategisnya karena apa? Karena bisa menggerakkan ekonomi nasional kita secara keseluruhan di seluruh provinsi. Nah ini saya sebenarnya ada materi, nanti bisa saya tunjukkan di materi bahwa sekarang itu untuk MBG ini sudah ada lebih kurang mendekati 23.000 SPPG di seluruh Indonesia. Nah 23.000 itu Bapak Ibu, satu SPPG itu mempekerjakan 50 orang, jadi sudah bekerja lebih kurang hampir 1 juta orang. Jadi membuka lapangan kerja untuk 1 juta orang, tentu ini kan ketahanan bangsa ya. Kemudian sudah memberikan makan ke lebih kurang 65 juta penerima manfaat. Siapa saja mereka? Mereka adalah siswa dan non-siswa. Non-siswa itu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Jadi kalau kita bayangkan Bapak Ibu, di seluruh provinsi kita, di seluruh kabupaten, seluruh kecamatan, hampir seluruh pelosok kita itu sudah ada sekarang SPPG. Dan itu kan memberikan satu jaminan bahwa paling tidak sepertiga kebutuhan pangannya setiap hari kalau orang makan 3 kali sehari, 1 kalinya itu sudah terpenuhi. Jadi otomatis dengan satu ketahanan gizi yang ada di seluruh masyarakat kita, tentu yang membutuhkan ya, yang membutuhkan itu siapa sesuai targetnya tadi. Kemudian lapangan pekerja terbuka, 1 juta orang sudah bekerja. Kemudian ekonomi, karena hasil-hasil pertanian sekarang itu udah mulai malah petani itu memperbesar terus lahan-lahan pertaniannya. Karena apa? Kalau hanya seperti sekarang habis. Jadi membuka lapangan pekerjaan, membuka juga aspek pertumbuhan ekonomi di seluruh negeri kita. Dan kemudian Bapak Ibu tidak hanya di bagian itu, supplier-supplier bahan pangan pun bertumbuhan di mana-mana. Jadi itu dia, coverage secara nasional gitu. Baik, kalau kita bicara ekonomi kerakyatan, ini kan artinya kita fokus pada lini seperti tadi Bapak sampaikan petani, juga nelayan, juga termasuk UMKM begitu. Apakah menurut Bapak ini bisa menjadi benteng ketahanan nasional kita? Oh bisa Bu, karena kalau kita lihat ya Bapak Ibu itu kan tadi ya penerima terdata ini saya share apa yang pernah kami share juga di DPR. Jadi data kita nanti akan sama ketika kami RDP. Nah, jadi kalau kita lihat ya, inilah penerimanya Bapak Ibu. Coba kita lihat yang menerima manfaatnya itu ada balita, ada anak SD gitu ya. Nah otomatis kan itu bisa menciptakan ketahanan. Ketahanan dari apa? Mungkin rasa mencintai dari anak. Ya saking mungkin ibu-ibu yang pernah merasakan hamil anak pertama, mungkin anak kedua, ya mungkin tinggal sendiri, terus ada yang ikut membantu memberikan makan, itu sangat memberikan semangat ke ibu-ibu itu. Jadi anak-anak SD itu juga tertular, anak-anak yang sekolah juga. Jadi itu membangkitkan rasa bahwa negaranya hadir gitu untuk mereka. Tentu ini kan membuat rasa kebangsaan semua penerima manfaat dan seluruh kita juga logikanya akan naik, gitulah kalau saya ngelihatnya. Baik, apakah ini merupakan strategi jangka panjang juga untuk bisa meningkatkan lagi rasa kebangsaan, rasa cinta tanah air dari anak-anak dan juga ibu hamil tadi? Iya, logikanya begitu ya. Bapak Ibu mungkin kalau bisa sama-sama dicek di Google, bangsa-bangsa yang memberikan makan bergizi kepada anak-anaknya itu tidak hanya negara-negara yang seperti kita yang sedang menuju kepada negara maju ya. Negara-negara maju sudah memberikan selama lebih dari 100 tahun seperti Jepang. Logikanya, Bu,
Kalau dia memberikan 100 tahun ini kan jangka panjang ya. Berarti itu satu komitmen negara memberikan investasi strategis ke generasi mudanya. Sehingga akhirnya Jepang itu menciptakan generasi-generasi muda yang secara IQ ya sangat bagus, selalu masuk dalam top 10 di dunia. Kemudian teknologinya juga sangat bagus di negaranya. Olahraganya pun sekarang Jepang selalu masuk dalam top 10. Di mana-mana, di berbagai cabang olahraga. Jadi menurut saya ini benar investasi strategis jangka panjang. Kemudian negara Eropa yang juga memberikan makan bergizi dalam jangka waktu yang sudah lebih dari 60 tahun itu United Kingdom, Inggris, Finlandia. Kemudian negara Amerika Latin itu Brazil. Brazil sudah memberikan lebih dari 40 tahun. Nah jadi memang ini adalah bersama-sama tiap negara memberikan investasi bagi generasinya untuk memperkuat masa depan bangsanya. Mungkin itu kalau saya lihat ya. Baik, memang harapannya ini adalah MBG bisa memutar ekonomi kerakyatan. Tapi apa yang bisa dilakukan bagian untuk memastikan bahwa MBG ini benar-benar bisa memutar masyarakat di kelas bawah, bukan akhirnya justru diambil oleh distributor-distributor besar misalnya, atau justru perusahaan-perusahaan besar? Ya, ini memang pertanyaan yang sangat kritis kalau menurut saya. Jadi baiknya kita berbicara berdasar data. Di data ini tadi ada sebelum ini, Bapak Ibu kalau bisa tolong ditampilkan data sebelum ini. Nah ini, pertanyaan pertama, itu yang tadi itu boleh. Dari mulai sini saya jelasinnya. Yang pelaksana makan bergizi gratis itu, ya itu bekerja di SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Atau mungkin Bapak Ibu lebih senang menyebutnya dapur MBG. Kalau kami tidak menyebutnya dapur karena apa? Karena kalau dapur kan hanya ada tempat masak. Kalau namanya dapur. Kalau SPPG itu ada kantor, kan ada 3 orang yang bekerja di dalamnya. Ada kepala SPPG, ada akuntan, ada ahli gizi. Kemudian ada 47 orang lainnya. Di situ dia menjadi admin, ada yang menjadi juru masak, ada yang menjadi tukang cuci, ada yang pengantaran, ada yang pembersihan. Nah, pertanyaannya, SPPG itu dari mana? Itu saja sudah sangat beragam kalau Bapak Ibu lihat. Ada orang yang memang mempunyai uang cukup banyak, bangunan baru itu dia bangun di atas tanah 400 meter, itu kira-kira nilai investasinya mendekati 2 miliar. Ya, jadi ekonominya kan di kelas itu yang ikut. Kemudian ada yang rumah tinggal. Rumah tinggal itu Bapak Ibu kalau mau memberikan rumah tinggalnya menjadi pelayanan makan bergizi gratis, itu bisa dari ukuran yang paling baik itu sekitar 200 meter persegi. Tentu yang income-nya di angka di bawah 1 M sudah mulai bisa ikutan gitu. Jadi terus ada yang gudang, ada yang rumah makan yang bangkrut. Ya, kemudian ada sarana olahraga, gedung futsal yang juga sudah mulai tidak ada pemain-pemain futsalnya lagi ikut. Jadi ekonomi rakyat pun terbantu. Yang tadinya restoran mau bangkrut sekarang dia begitu diterima dia mempunyai otomatis pelanggan yang makan 3.000 orang setiap hari. Karena satu SPPG yang 3.000. Jadi itu bangkit lagi. Kemudian ini ya kita lihat nextnya. Kemudian lanjut setelah ini lagi. Tadi kalau nggak salah itu ada siapa saja di sana. Nah ini dia. Ya kita juga membuka lapangan pekerjaan
3 juta. Jadi pengentasan kemiskinan juga. Gitu. Jadi apalagi kalau dia bekerja suami istri Bapak-bapak. Langsung bisa mendapat income hampir 6 juta. Kalau ini di desa-desa langsung meningkatkan kemampuan ekonominya gitu. Di desa-desa. Jadi ini banyak sekali memang manfaat ekonominya terutama dalam hal memberikan kemampuan ekonomi kepada rakyat yang membutuhkan gitu. Baik, Bapak kalau kita lihat dari slide yang ditampilkan ini total SDM-nya lebih dari 899.000 orang. Lalu bagaimana tata kelola yang dilakukan Badan Gizi Nasional untuk memastikan program-program ini tetap tepat sasaran dan yang penting juga transparan karena ini banyak sekali SDM-nya. Ya, baik, pertanyaan tepat sasaran ini memang sangat penting Bapak Ibu. Jadi tepat sasaran itu artinya apa? Apakah makanannya diterima oleh orang yang tepat, kan gitu. Orang yang tepat itu siapa? Tadi kan ada peraturannya itu Perpres nomor itu ada di Perpres 83 2024. Itu diperbaiki lagi di Perpres 115 2025. Nah, itu dikatakan bahwa penerima manfaat itu adalah para siswa, itu mulai dari SD, SMP, SMA, kemudian ibu hamil, ibu menyusui dan balita, ya. Jadi ketika merekalah penerima manfaatnya, maka kita sudah menuju ke target yang tepat. Sekarang pertanyaan, apakah dapur-dapur yang ada ini benar-benar sudah memberikan makanan kepada mereka? Nah, itu datanya yang tadi. Jadi tepat kalau menurut data kan ya sudah diberikan ke orang yang tepat. Jadi di dalam data itu tidak ada kita bilang yang menerima itu adalah misalnya para pekerja-pekerja di kantor yang sudah berumur 25 tahun ke atas, nggak ada gitu. Jadi itu dari gambaran data itu tepat. Nah, kemudian tepat sasaran dalam arti kata apakah yang bekerja benar-benar orang yang membutuhkan pekerjaan. Kita sudah buat tata kelolanya Bu, bahwa yang bekerja, kalau Ibu buat SPPG di sini nih, misalnya di satu kampung di Riau, yang bekerja di sini Bu harus orang yang 4 km dari letak SPPG tersebut. Nggak boleh karena Ibu mengenal orang dari Jakarta terus bawa ke sana untuk kerja jadi tukang masaknya. Tata kelola kita bilang tidak boleh. Harus merekrut orang sekitar situ untuk jadi yang juru masak, juru cuci, menjadi driver gitu. Jadi otomatis ini menjadi tepat guna bagi orang yang bekerja di sana. Sehingga tidak terjadi konflik horizontal di antara masyarakat. Kenapa? Masyarakat malah menjaga gitu jadinya. Itu menurut saya jawabannya. Ya. Baik, dan berikutnya untuk SDM ini sendiri, apakah mungkin ada sistem yang disiapkan begitu dari BGN seperti reward punishment untuk mereka begitu apabila memang bisa melakukan pekerjaannya dengan baik? Oke, kalau untuk SDM memang kita bagi dalam 2 bagian. Jadi SDM yang memang benar-benar bekerja sebagai pegawai BGN, itu kan ada. Dan SDM yang bekerja sebagai relawan. Relawan itu relawan yang ada di tiap SPPG, itu jumlahnya 47 per SPPG. Nah, mereka direkrut oleh yayasan. Kalau mereka itu tadi relawan itu dibayar berdasarkan harian, ya upah harian. Nah, kalau mereka rekrutmennya tadi kan ada aturan mainnya. Jadi nggak boleh sembarangan Bu, Ibu buat di kecamatan A, Ibu ambil orang dari event kabupaten B, itu nggak boleh. Kita sudah buat aturan. Dari mana caranya? Kita harus bekerja sama dengan Kepling, RT RW, memastikan itulah orang-orangnya yang dikenal Bapak RT RW yang bekerja. Itu nomor 1 waktu rekrut. Kemudian kita cek apakah dia sehat. Ada semua itu Bu. Walaupun ada bapak yang masih semangat sekali dia mau kerja, di umurnya sudah 60 tahun lebih. Terus kita bilang, Pak, secara konteks kesehatan dan kebugaran, baiknya Bapak tidak lagi bekerja di sini. Ya karena kan orang semangatnya banyak ya, tinggi ya, tapi bekerja di sini itu bekerja keras. Nah, jadi itu juga kita ada aturan mainnya. Jadi kemudian setelah itu yang masuk sebagai pegawai BGN. Kalau masuk sebagai pegawai BGN, Bapak Ibu teman-teman, itu ada 3. 1 yang bekerja di dapur, ya mereka itu namanya Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Ada 32.000 orang. Mereka adalah sarjana-sarjana anak-anak muda kita yang lulus dari berbagai kampus di Indonesia, S1 maupun S2, kemudian direkrut, lulus rekrutmen, dan mereka dilatih di Akmil lebih kurang 5 bulan. Oke, sesudah dia siap dilatih baru dia ditempatkan di SPPG. Kemudian ahli gizi,
itu juga harus sarjana gizi atau sarjana kesehatan masyarakat, dan mereka juga diseleksi untuk masuk ke SPPG. Baru kemudian ada akuntan. Akuntan itu untuk menjaga uang negara, kan satu dapur itu rata-rata Bapak Ibu ya, satu SPPG itu mengelola uang 1 miliar tiap bulan. Itu besar sekali, jadi harus ada akuntannya. Nah itu ada satu per SPPG berarti ada 23.000 saat ini. Nah setelah itu baru ada pekerja BKN yang di kantor. Ya, seperti saya itu bekerja di kantor. Ada eselon 1, ada eselon 2-nya, dan ada staf fungsionalnya. Dan itu direkrut lewat mekanisme perekrutan seperti merekrut kalau mau mempekerjakan PNS. Kalau yang eselon 2 kan PNS ya. Jadi perekrutan dari berbagai kelembagaan lainnya. Nah kalau yang staf fungsional itu direkrut dengan sistem perekrutan yang juga cukup ketat. Jadi gitu kira-kira. Baik, artinya memang stepnya sudah diperkirakan semua untuk memastikan SDM ini tepat sasaran begitu ya Pak. Lalu di luar dari SDM, apa yang dipersiapkan juga oleh BGN untuk memastikan proyek MBG ini tidak hanya untuk di masa sekarang tapi juga punya dampak jangka panjang dan proyek ini bisa semakin kuat? Oke, untuk jangka panjangnya ya, boleh minta tolong next lagi ini. Kalau jangka panjangnya kan satu, kita harus merencanakan merencanakan sumber daya manusianya kan gitu ya. Nah ini kalau Ibu lihat sini, kita merencanakan bahwa perekrutan orang-orang ini juga harus terus terjadi dan memperbaiki kinerjanya juga ke depan, harus terus dilaksanakan. Nah itu kita lakukan di sini, kita mereview mereka semua, kemudian kita upayakan mereka bisa menjadi P3K dalam beberapa tahap. Nah kemudian kita juga yang kedua itu yang paling penting adalah memperbaiki kualitas SPPG-nya supaya jangan terjadi kejadian-kejadian luar biasa yang orang nanti ketika makan menjadi mual muntah gitu. Jadi kita perbaiki. Itu kita bikin sertifikasi setiap SPPG. Kemudian yang ketiga, kita harus memperbaiki juga Bapak Ibu di sini ketahanan pangannya. Jadi kalau Bapak Ibu di sini teman-teman ada yang mau segera mempunyai lahan-lahan pertanian, menanam sayur-sayuran dan buah-buahan, itu sangat bagus. Karena kita akan membutuhkan sangat banyak. Satu SPPG itu Bu, kalau memasak sayur itu 300 kilo per hari. Sebulan kalau kita 25 hari kerja, sekitar 6 ton ya. Setahun dia 70 ton, satu SPPG aja. Gitu. Jadi kalau kita bisa menyediakan sayuran untuk satu SPPG, buah-buahan juga, itu sudah sangat baik sebagai petani. Jadi potensi ekonominya besar sekali. Potensinya berapa Pak? Itu yang besar itu maksudnya. Karena satu SPPG kan dia mendapatkan uang lebih kurang 1 miliar per bulannya untuk melayani 3.000 orang. 70% itu untuk bahan pangan, 700 juta. 700 juta Bapak Ibu bahan pangan itu membeli sayur, buah, ikan, ya, daging, telur, susu, 700 juta per satu SPPG. Nah, kalau kita pikir ya seperti seperti Sumatera Utara itu, saya dari sana ya, di sana itu perlu 1.600 SPPG. Kalau kita kalikan 1 miliar sebulan Bapak Ibu, berarti di Sumatera Utara begitu nanti jalan 1.600 akan ada 1,6 triliun uang. Besar sekali, diberikan negara itu. Tapi harus kerja keras kita, mempunyai pertanian sayuran, mempunyai peternakan ayam, ya jadi harus kerja keras. Gitu. Jadi saya pikir ya program Pak Presiden memang sudah memikirkan mensejahterakan rakyat, tetapi harus juga bekerja keras. Gitu. Baik, artinya memberikan edukasi kepada rakyat bahwa ini tidak proyek cuma-cuma, tapi harus memerlukan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat. Menarik sekali Pak Tigor, kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu.